Selamat datang. Kita sudah berada di pertemuan 4 Hokage. Ih, apa dia sumpah mas jajaran muter awannya kayak Hokage banget kok. Kita ada di sini tempatnya apa namanya? Di Karang Tengah. Cilongok ya. Dan sudah bersama kami. Sudah bersama kami. Teman-teman dari kolektif AMPSKP, ada Mas Burik, Mas Iqbal, ada Mas Gaman juga di sini. Yang kebetulan memang 2 tahun lalu ya. Apaan tuh? Album Oh ya, Desember 2019. Sudah sangat lama memang. Sangat lama. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya kan selalu kalau AMP ini juga nih penyebutannya lebih suka bukan lebih suka ya. Sebenarnya disebutnya ampas kopikah atau AMPSKP. Kadang kan masih ada yang nyebut ampas kopi, bahkan ada yang nyebut AMPSKP kayak gitu. Suka-suka teman-teman aja sih. Karena memang kita pada awalnya lahir tanpa nama. Gitu. Jadi, awal kebentuk itu kita sering perform itu justru nggak pakai nama ampas kopi, nggak pakai nama kolektif AMPSKP, ya perform aja, ketemu, kumpul, ada kesempatan, main musik, teatrikal, main perkusi, kadang-kadang baca puisi. Itu awal banget berarti emang langsung motor langsung lewat. Tadi langsung ini ya, langsung oke, kita bakal bermusik. Gitu. Oh, malah awalnya gimana? Nggak nyangka malah bakal bermusik. Dari mana emang sebenarnya awal banget kayak ayo mulai ngumpul lah apa? Awal itu kira-kira tahun 2011 ketika teman-teman mulai ketemu intens secara nggak terprogram gitu, kayak lagi nonton teater, ketemu, datang ke kegiatan-kegiatan internal teater, ada yang ulang tahun kayak gitu, ketemu, tiba-tiba ada kesempatan perform, ayo perform yuk bareng yuk sama kamu yuk, ayo main. Ya gitu-gitu aja pada awalnya gitu. Terus sampai kemudian lama-lama kok banyak yang ngajakin main. Waktu itu kita berpikir proses pertunjukan teater itu kan lumayan ribet ya, buat nyiapin segala sesuatunya, mesti latihan, mesti bahas konsep dan segala macam gitu. Waktu itu kita berpikir apa sih pertunjukan yang nggak perlu banyak nggak seribet itu, tapi kita bisa ngambil kesempatan untuk nampil gitu. Awalnya kita monoton banget lah, main musik, baca puisi, lagu, main musik, baca puisi, lagu. Terus kemudian lama-lama bosen cover lagu orang, pernah lama-lama bosen juga bikin lagu lah. Kita coba uji publik itulah gitu. Oh ternyata wah enak nih, ada yang bilang enak, wah nggak enak nih, wah berarti musik kita didengar ya gitu. Ada yang bilang enak dan nggak enak, kan berarti musik kita didengar. Di luar bagus apa nggak bagus, ternyata ada respon gitu. Sampai akhirnya kemudian bikin 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, sampai lama-lama kok kita jadi kayak grup musik gitu lama-lama gitu. Gitu sih lama-lama sampai kemudian menyentuh ke album itu ya nggak neko-neko juga sih ya. Kita lama proses bareng, kerja bareng. Ya sebatas bikin arsip aja pada awalnya, arsip pertemanan gitu. Langsung regudukan banyak kayak gitu. Apa ya, nyebutnya personil kah, member kah, anggota? Pada awalnya ya kayak gitu. Pada waktu itu malah justru banyak dari ini ya. Siapapun yang mau pakai nama ampas kopi silahkan aja gitu. Makanya sering juga perform ya yang manggung random aja berarti. Tapi yang selalu ada tuh nggak ada juga malah. Nggak ada. Nggak ada yang paten. Jadi siapa yang sempat, siapa yang mau ya. Kalau misal ampas kopi besok main ya gitu kan ya. Terus terus kita lempar ke teman-teman, siapa sih bisa siapa yang bisa gitu kan. Aku ya udah itu yang berangkat gitu. Bahkan kita beberapa kali bermain di 2 kota yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi sistemnya hampir sama dengan JKT ya sebenarnya. Iya, mirip-mirip mungkin ya. Ada ampas kopi gen 1, ampas kopi gen 2.
Jadi yang pertama banget masih dari awal sampai sekarang ikut siapa aja? Ini dari awal ikut. Aku dari awal ikut. Iqbal mulai ikut tahun 2013-an. Oh. Rata-rata juga seangkatan? Di perkuliahan juga. Enggak juga. Enggak juga. Yang paling muda tuh. Ketemu nongkrong ya gitu, ketemu karena nongkrong, karena teman, karena nonton pertunjukan. Akhirnya sering kumpul, sering ibaratnya gejreng-gejreng bareng, udah jalan. Berarti awalnya nggak yang kepatok, oh kamu harus satu genre musik misalkan. Enggak kan ya. Walaupun di beberapa apa ya namanya ya, beberapa omongan kayak gitu ya, AMPSKP adalah apa ya, kolektif yang ideologis tanpa tedeng aling-aling. Wah, kata itu. Atau gitu. Mas Burik atau Mas Gamano, Mas Iqbal nanggapinya kayak gitu? Iya, emang pernah dengar sih beberapa teman bilang kalau ampas kopi itu ada yang bilang terlalu kiri-kirian. Sebenarnya nggak juga, mungkin itu karena kebawa dari apa yang biasa teman-teman lakuin waktu masih di kampus dulu gitu. Padahal ke kiri-kirikan kayaknya. Lebih ke kiri. Padahal kita kiri kanan oke ya. Karena emang dulu teman-teman ya basicnya rata-rata dari teater yang apa, kalau pentas kan pastinya berangkatnya dari isu yang lagi hits, lagi in, terus juga teman-teman aktif di kebanyakan di gerakan, entah itu yang di garda depannya atau di tim kebudayaannya atau di garda belakang lah, kayak gitu sebenarnya berangkat dari situ. Cuma pada akhirnya ketika melahirkan karya ya memang kita pengen bikin karya yang apa yang benar-benar kita rasakan sih. Kita rasakan dalam konteks yang bikin kita gerah itu sekarang lagi apa sih, itu yang pengen kita ceritain kayak gitu. Jadi ada juga yang bilang bahwa AMPSKP kepanjangannya adalah Aliansi Massa Pekerja Seni Kontra Penindasan. Bener. Mas, nasi gorengnya Mas. Ayo, monggo. Hashtagnya 3 ya Mas. Nasi goreng isi citok dan kita rayahan lah inilah. Ya itu apa ya? Apa sih namanya, akronim ya? Akronim yang dan iseng juga bikinnya sih. Dibentuk secara paksa sebenarnya enggak. Maksudnya ketika awal ampas kopi kita akhirnya beralibi nyari-nyari apa sih ya, yang pas apa ya gitu kan ya. Terus itu juga dari temen yang bikin akronim itu juga teman-teman gitu. Kita malah terserah lah mau dinapain apa gitu. Temen ada yang bilang, wah ini ampas kopi itu kepanjangannya ini gitu kan. Ya udah kita pakai itu gitu. Mas udah dibuatin nggak dipakai. Ya sayang juga udah mikir-mikirnya keras. dari nama kan memang dari nama terus kayak apa tadi, personil member AMPSKP48 ini kan kebanyakan dilalah. Iya. Musik juga kayak gitu nggak, pemilihan musik di lagu-lagu yang dibikin? Pemilihan warna musiknya maksudnya. Gimana Abel pemilihan warna musiknya? Mungkin ini pemilihan warna musik itu sebenarnya kita mengalir aja ya. Kalau pas pertama kan semisal pas waktu masih bawain lagu orang itu kan memang udah konsepnya semisal kayak semacam akustik tapi ramai gitu lah ibaratnya. Nah kayak gitu. Jadi kita apa ya, sebenarnya sih seadanya alat loh. Jadi kita kan memang gini loh Mas, apa tadi ibaratnya secowok-cowoknya kalau yang bisa gitu, termasuk alatnya juga gitu. Makanya kalau misal di salah satu lagu misal akustik semua ya memang pas saat itu memang yang ada alatnya itu, jadinya nggak terpatok lah. Kalau ada rebana pun kita pakai rebana mungkin seperti itu. Karena kalau ngomongin latar belakang ini ya, latar belakang teman-teman main musik gitu ya. Anak musik. Kayak Iqbal nih, dia lebih cenderung, kalau Iqbal main musik dia gitaris emang, dia main blues kan, lebih main blues. Kalau Gaman vokalis, dia dulu malah jadi ngebass. Kalau Gaman dulu ke reggae gitu. Ibe kenal Ibe ya, Ibe. Kalau Ibe dia digedein di punk mungkin ya, di punk. Terus Citra apa sih Citra?
Citra. Tuang solawatan. Tapi iya loh, Citra pernah ini ikut grup ini. Oh, solawatan kayak gitu. Tapi musik juga, musik kayak ya kayak akustik-akustikan gitu juga. Oh. Tapi hadro. Oh, hadro. Iya. Malah hadro. Hadro. Makroce biasanya apik lho, Mas. Sodak Allah kok nek ben. Marah juruf. Kol-kola. Kok dari liriknya? Kalau lirik mungkin kalau lirik kita ngomongin ini aja ya, sampelnya di album Deru. Kalau album Deru itu emang kita bikin lebih lahir dari proses praktikal gitu lah, kayak semacam praktikal gitu. Kayak beberapa lagu kayak misal kita ngomongin di situ Dendang Berlawan, terus Proyek Sialan, karena waktu itu memang kita lagi konsen bareng teman-teman yang lagi bangun gerakan di Selamatkan Selamat waktu itu. Terus ada Irama Jalanan karena memang tahun 2016 waktu itu kita lagi bareng ya. Lagi bareng sama teman-teman pengamen, pengemis, PSK dan segala macam gitu. Yang waktu itu mereka punya problem dengan perda penyakit masyarakat kalau di Banyumas. Yang sekarang ada pelang-pelangnya di perempatan itu kan ada pelangnya tuh, larangan ngamen, komunis gitu. Itu lahir dari proses praktik yang kayak gitu. Dan kayaknya sih bukan hampir sih, memang seluruh lagu lahir dari situ. Oh, di album Derunya sendiri. Baru berarti satu album ini. Baru satu album. Ayo. Oh ya siap. Biar lucu. Biar lucu. Jujur ya. Yang 40% nggak ada. Kita ada 2,5% zakat. Nah, dari apa namanya? Kayak seringnya manggung apa segala macam kan sebenarnya Ampas Kopi juga udah lumayan lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, apakah kalau menurut entah Mas Gaman, entah Mas Burik, loro tok ya? Loro. Kasangnya grilin ke? Lihatnya gue lihat. Catahan gue ternyata. Mas Burik atau Mas Iqbal atau Mas Gaman melihat seni yang dilakukan ini bisa menjadi pekerjaan apa enggak? Pekerjaan tuh apa ya? Oh, yang Gaman deh. Menghasilkan. Maksudnya kita berbicara musiknya AMPSKP atau seni secara keseluruhan atau dari lirikalnya? Dari lyrical terus kayak apa ya? Oh, ternyata dari sekian kali manggung bisa menghidupi paling enggak beberapa orang kayak gitu. Oh gitu. Kalau bicara pengalaman, pengalaman. Kalau kayak gitu Gaman nggak nanem dia, nggak jadi petani dia. Kalau dibilang secara pekerjaan enggak sih ya, enggak menghasilkan asli. Tapi karena seneng aja ya, enggak hobi juga tapi seneng. Terus udah kebiasaan mungkin. Jadi ya dilakuin aja. Terus juga basicnya gini. Basicnya kita lahir dari lingkungan kolektif ya. Yang dulu awal-awal kita sering bikin acara atau sering bikin event entah di kampus atau di luar kampus, itu rata-rata ya emang kita patungan alat, patungan sumber daya, patungan pemikiran bahkan ya isi panggung dan lain-lain. Ubur rampainya kita berangkat dari situ, akhirnya kesini juga masih ke bawah. Shinji. Perbandingannya metu ya. Iya. Ada yang cerita lucu sih kalau ngomongin pekerjaan ya. Apa kita dapat hasil dari pekerjaan? Pernah suatu hari kita manggung di Tegal. Itu diundang sama teman-teman, ada lah ya. Ada teman-teman komunitas di Tegal. Terus kita manggung di sana, diundang, kita dikasih penginapan, masing-masing satu kamar. Lalu pulangnya kita mau pulang dikasih amplop, dikasih duit. Di dalam mobil kita buka, isinya duit yang lumayan banyak. Kita semua gemeter, Mas. Asli itu benar-benar kayak gini, megangnya sampai kayak gini loh. Karena apa? Kita nggak pernah manggung dikasih duit, itu nggak pernah gitu. Jadi pertama kali manggung dikasih duit, dapat amplop, gemeter, dan semuanya sepakat mau ngembaliin ke panitia gitu. Karena apa? Rikuh, nggak enak gitu loh.
tapi harinya nggak dibalikin. Lumayan kan buat ya, mobil, bayar bensin, istilahnya untuk merayakannya. Tapi itu lucu bagi kita, maksudnya pengalaman pertama yang semuanya juga apa ya, nggak nyangka gitu bakal diamplopin juga, itu kita nggak nyangka gitu. Kalau misalkan ngumpul juga istilahnya dilalah, bermain musik dilalah, sampai manggung pun secara kolektif kayak gitu, kenapa membuat album? Pertama arsip sih itu. Arsip di internal kita merasa perlu kayaknya kita perlu nih punya arsip, kita bikin lagu, bikin apa kan, umur kan juga mempengaruhi ingatan juga kan. Siapa tahu umur sampai 50 sampai 60 kan. Oh dulu kamu pernah bikin lagu, oh apa iya ya kan, kalau ada arsip kan bisa gitu. Oh iya pernah nih bikin kayak gini gitu. Cuman ada beberapa yang merespon ya, menganggap ini sebagai sebuah sumbangan kebudayaan gitu. Mungkin ini terdengar sangat mulia ya. Tapi ya terserah lah. Cuman ya pada dasarnya sih kita perlu arsip, dan mungkin outputnya karena kita nggak selalu bisa manggung juga kan, nggak selalu bisa manggung. Di luar itu teman-teman juga bisa dengar karya kita melalui albumnya langsung atau melalui platform yang kita memang upload di situ. Jadi sedikit tujuan yang dibuat album untuk bisa disebarluaskan agar pesannya itu bisa diterima lebih banyak orang kayak gitu. Ya diterima atau tidak itu kan bukan urusan kita ya. Maksudnya ya terserah aja mau menerima atau tidak, tapi bagi kami itu adalah satu pengalaman yang pernah kita alami dan memang kita menganggap itu perlu dipublikasikan gitu. Bahwa ada satu problem pada kita bungkus pada lagu ini, kita coba tawarkan ke publik. Lebih tepatnya kita tidak mengajak untuk bergembira-gembira gitu dalam musik gitu. Ya kalau dalam konteks lirik ya lebih ke ini nih ada sudut pandang yang bagi kami kayak gini gitu. Gimana teman-teman merespon ya itu urusan teman-teman yang mendengarkan aja. Apakah ada ininya juga kayak karena background dari teman-teman Ampas Kopi adalah beberapa orang emang masuk ke pergerakan, terus kayak membuat album ini biar kayak ayo semua orang biar kita satu bergerak, kita melakukan satu perubahan. Ayo kita semua turun ke jalan untuk dan kepalkan tangan dan menjual tongci. ada kayak gitunya enggak? Ya kalau memang direspon seperti itu ya syukurlah, karena memang kita merasa perlu juga ada respon semacam itu. Entah melalui sebuah, kan jalan orang kan juga macam-macam ya. Ada yang dia bergerak melalui demonstrasi, ada yang bergerak melalui kebudayaan, dia bisa mencoba meluapkan pikirannya lewat karya gitu. Untuk ya mungkin kalau memang sampai itu mendorong aktivitas teman-teman yang lain ya syukur sih. Lebih nyaman disebut kalau emang apa ya, salah satu outputnya seperti itu, lebih nyaman disebut sebagai kolektif musik kah, atau malah kolektif pergerakan, atau malah disebut sebagai apa ya, teman-teman yang sering bansos misalkan atau apa? Bansos baksos ya, baksos itu bansos sih, bansos itu jiot ya mas ya. Mungkin lebih ke apa ya, lebih enak disebutnya satu ruang kebudayaan aja sih. Satu ruang kebudayaan yang memang sebenarnya nggak cuma bermusik gitu loh, nggak cuma bermusik, dan sama teman-teman juga di luar ini juga bergerak di bidang kesenian yang lain kayak gitu, dan juga di bidang pekerjaan yang lain. Jadi kalau kolektif musik ya sebenarnya kita nggak bisa main musik ya, musikalitasnya nggak jelas, ya lebih ke produk kebudayaan aja deh, udah paling enak itu. Ya, karena kalau hari ini kita main musik mungkin
beberapa tahun yang akan datang kita pengen main teater gitu kan masih sah gitu. Oh iya masih. Gitu. Kalau sekarang juga kan lagi rame di ya entah ini panggilan zamannya atau apa, anak-anak sekarang kan sedang apa ya getol-getolnya memberikan suara kayak gitu. Bahkan beberapa dari mereka menyebut aku ke aktivis loh mas, lah wis tahu ngopo, nyong wis tahu gelut nang Twitter misalkan. Berawal dari situ. Rambutku wis warna-warni, wis ana pronoun ge ning bioku. Aku udah aktivis banget ke. Ditambah dengan ada medium musik apa segala macam, beberapa apa ya kelompok juga menyebut mereka musik kita adalah musik pergerakan, musik kita adalah musik progresif. Berarti revolusioner. Keren, revolusioner. Itu menurut teman-teman dari Ampas Kopi gimana? Gimana Bal? Gak apa-apa lah, orang berhak menyebut dirinya apa aja sih. Iya nggak sih Gam? Kalau menurutku juga sah-sah aja sih. Karena yang bisa menilai apa yang mereka hasilkan kan orang yang lihat, maksudnya teman-teman di luar diri mereka gitu. Kalau misal ada yang bilang wah iki loh yang paling revolusioner ya, bebas lah itu. Dan ya emang apalagi sekarang kalau tadi bilang ramai di Twitter kan ya, sekarang emang lagi ajangnya di situ, ajangnya di media sosial ya, bebas aja. Berarti bukan jadi suatu apa ya, alah kok kayak gini gitu, caranya seperti ini kok, kayak kan ada beberapa orang-orang yang alah baru gitu aja udah nyebut dirinya sesuatu. Teman-teman Ampas Kopi nggak di situ lah ya? Masnya nggak di situ mas? Nggak di posisi yang seperti itu ya. Kalau ngelihat anak sekarang nih ya, udah ya istilahnya kayak nyari-nyari kesalahan, turun juga tuh misalkan ya, maksudnya turun ke jalan padahal isunya belum terlalu paham, nggak yang menyalahkan. Enggak sih, kalau ya itu tadi maksud kalau dari kita bebas dan menyikapi, justru malah kita senang malah. Maksudnya senang adalah minimal meskipun tadi dibilang ya memang kemarin banyak kalau turun aksi dibilang nggak paham isunya ikut turun aksi gitu, tapi kalau dari kita ya minimal mereka udah mau turun gitu, daripada yang paham tapi nggak mau turun atau yang nggak paham dan apalagi nggak paham dan nggak mau turun kayak gitu. Tapi setidaknya mereka kan mencari tahu kan pasti sih. Apalagi sekarang akses untuk informasi kan sangat luas. Walaupun nanti kayak di jalanannya pun mereka belum tahu, toh pasti di situ ada yang kayak bukan mengedukasi, abot banget kan mengedukasi ya, memberitahu, ngasih selebaran ya paling ngasih selebaran kejadian lagi lu kok ngapain nang ini, paling nanti juga ada lah yang kayak gitu ya. Berharapnya sih seperti itu. Kalau dari albumnya sendiri ini kan sebenarnya nyebar ya personilnya. Ya beberapa ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi apa segala macam, beberapa juga di Banyumas, di Tegal, Purbalingga. Proses menyusun albumnya. Kalau materi di album pertama itu kebetulan pas dibikin itu waktu teman-teman masih intens di Purwokerto. Di beberapa teman masih berstatus mahasiswa, beberapa teman berstatus pengangguran, tapi masih di Purwokerto. Kalau proses berjarak itu justru kita alami itu pasca beberapa bulan sebelum launching album. Setelah selesai rekaman ya. Iya. Pas rekaman dong. Oh iya. Pas rekaman. Sempat ketemu juga salah satu Bang Ibe juga, yang waktu ketemu di Glembang membeli susu.
Enak di situ semua Mas, sebelah ada sop kambing juga. Oh iya, tahu perempatan itu. Perempatan itu. Ada juga yang enak tapi nggak tahu kan. Banyak yang sini ke situ kalau malam-malam nggak tahu apa. Susu manusia, susu tuyul itu. Kebetulan yang dibeli Kamso waktu itu, susu Kamso. Enak loh Mas. Susu Kamso. Susu coklat. Banyak yang mahasiswa di situ juga. Distribusinya sendiri? Distribusi albumnya? Untuk album beberapa itu ada di beberapa store, terus kalau di Purwokerto teman-teman perpustakaan musik juga cukup membantu. Terus ya kebetulan juga banyak teman-teman yang support gitu ya, beli gitu. Atau yang berarti secara fisik pun ada, secara digital pun juga diusahakan kayak gitu ya. Iya. Lebih istilahnya lebih digencarkan yang mana? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Ya maksudnya kan kalau di fisik itu dulu pernah kita ini kan kita cetak waktu itu cetak berapa ya, 500 keping. 500 keping dan kayaknya yang kejual itu belum ada 200 sih kayaknya. Dan memang selebihnya itu kita rencanakan buat distribusi melalui tour. Nah, jadi kan Desember 2019 itu kita launching album, Februari 2020 kita bikin bedah album. Setelah bedah album kita ada rencana tour. Setelah rencana tour itu mulai kita pikirkan, setelah ternyata ada COVID. Sampai sekarang. Skalanya sih hampir semua orang sih. Iya, sampai sekarang kepanter mesti nang COVID sih. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah kita gagal tour album Deru, dan hari ini kita mencoba ketemu virtual dengan teman-teman melalui Meretas Batas. Yang paling dekat mungkin, maksudnya paling mungkin dilakukan berarti cuma itu ya, atau kedepannya udah mulai kayaknya dilanjut nih tur nih? Belum dipikirin. Bahkan kemungkinan kedepannya nggak tahu mau gimana, karena kalau bercandanya teman-teman itu hari ini tuh last party-nya kita gitu. Last party maksudnya besok ada yang mau pindah ke luar kota, ada yang ya mumpung hari ini ketemu 2 tahun nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita coba bayar kegagalan tour itu, kita coba bayar dengan virtual konser, dan setelah itu biar Tuhan yang menggariskan. belum ada planning gitu. Kalau istilahnya sepedenya teman-teman sendiri, apa yang membedakan Deru ini dengan ya album-album yang ada di satu ranah yang sama-sama istilahnya berlirik sosial atau kayak ya warna musiknya sama, yang membedakan Deru? Apa kan? Kalau yang membedakan sih kalau menurut saya mungkin di prosesnya ya, karena untuk dari segi lirik kan ya kita mikir bareng-bareng, tapi yang konsen menulis kan Mas Burik. Dari segi prosesnya itu, jadi semisal kalau pas salah satu lagu, semisal lagu Tanah gitu ya, lagu Tanah semisal ada orang banyak, oh berarti di situ instrumennya banyak gitu. Kalau yang lain kan mungkin paten loh, personilnya paten, jadinya kan udah jelas gitu. Jadi kita tulis semua aja, kalau semisal bukan kolaborasi ya udah ikutin personil aja gitu, walaupun cuma selagu 2 lagu semisal gitu. Ngomongin di masa depan, istilahnya udah nggak bisa bermusik lagi, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Ampas Kopi? Ya udah. Berat nih untuk kayak sekedar kayak nongkrong lagi atau ngobrol lagi. Kalau kita punya cita-cita apa, Ber? Nggak, kalau sejauh ini sih aku ya berpikir ya berproses, berkreativitas itu ya suatu kewajaran aja sebetulnya. Karena dulu pernah kita udahan lah ya, nggak usah main musik lagi gitu. Cuman pada akhirnya nyatanya gitu ya, nyatanya
bingung juga ya nggak ngapa-ngapain gitu ya bikin lagu lagi lah. Akhirnya malah dari ya lagi-lagi dilalah sih Mas ya. Masa depan adalah sebuah misteri kayaknya. Itu cita-cita enggak ya? Tapi kita punya cita-cita. Umroh bareng. Kita punya cita-cita besok di umur 50 tahun kita bakal ketemu di Jakarta. Ini. Alhamdulillah Laskar Pelangi banget ya. Kita akan bertemu di Jakarta. Telum lebu idol sebun. Thank you buat teman-teman Mas Bobi. Nongkrong top. Buat Mas Burik, Mas Iqbal, Mas Gaman juga teman-teman dari Ampas Kopi yang udah ada di sini yang tidak bisa datang pun thank you banget semuanya buat malam ini, buat suguhannya juga. Tempatnya enak sekali. Ini nanti dibawa pulang ya, Mas Adel ya. Pasti kalau itu. Oh ini yang nyukup bukan teman-teman saya? Bukan. Ini kami memang tadi ada yang lewat aja. Kayak gitu kita rampok. Sebelah dilalah ada lagi ada hajatan. Sepi temen bu hajatan ini kok panganan ini gonyong bela. Islah ya. Nggak usah pancing baik. Thank you banget, terima kasih sekali lagi. Moga melanjutkan malamnya kembali. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sukses untuk teman-teman Sabra. Amin. Sukses juga buat teman-teman.この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。